Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Semarang, dan yang saya hormati segenap Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Semarang, serta Bapak Ibu Guru Asatid wa Asatidat SMP Negeri 37 Semarang yang saya hormati, dan yang saya hormati segenap anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hingga detik ini, menit ini, jam ini, kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa bersua walaupun dengan cara virtual. Semoga Allah meridhoi kita semuanya dan jadikan forum ini forum yang diridhoi, yang nantinya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan kita semuanya, Nabi yang menjadi idola kita semuanya, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan kelak di akhirat.
Semoga kita diakui umatnya yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP 37 dan orang tua, wali murid dan anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Perkenalkan, sebelum saya menyampaikan untuk materi tentang Isra Mi'raj, perkenalkan, nama saya Bapak Qasim Taufik Akbar. Saya sekarang ngajar di SMA Wali Songo Semarang, di Jalan Ki Mangun Sarkoro, tahu semuanya ya, depan stadion. Di sana nanti kalau panjenengan semuanya ingin bersilaturahim dengan saya, datangi saja, atau syukur-syukur bisa masuk di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, para hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pada bulan ini kita memasuki bulan yang diberkahi, bulan yang istimewa. Mengapa diberkahi? Karena yang pertama, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberkahi karena sering mendoakan. Di dalam doanya sering mengucapkan Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semuanya kepada bulan Ramadan. Itu yang pertama, mengapa bulan Rajab bulan yang diberkahi, istimewa. Alasan yang kedua, bulan Rajab dari 12 bulan termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang istimewa. Selain di lain bulan Ramadan, selain bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang keempat yaitu bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan lagi yang ketiga, bulan Rajab, ulama berpendapat dan masyhur, kita tahu bulan Rajab adalah bulan di mana Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan, anak-anak, halo, kelas 789, kalian tahu apa itu Isra? Apa tahu kalian itu tentang Mi'raj? Tidak tahu, alhamdulillah. Enggak apa-apa, nanti dijelaskan ya. Nah, Isra dan Mi'raj setidaknya pernah dengar ya? Ya, setidaknya pernah dengar dengan kata-kata Isra Mi'raj. Sebelum Bapak sampaikan tentang istilah, definisi, pengertian tentang Isra Mi'raj, kita tahu harusnya tentang sejarah bagaimana Allah mengisra Mi'rajkan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Agung Muhammad menjalankan dakwah di Mekah. Kita tahu dakwahnya Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung diterima. Banyak cobaan, banyak penghinaan, banyak cercaan, sehingga Nabi Agung Muhammad di Mekah mengalami kesedihan dan hampir putus asa. Kita tahu gak ada yang suka pada Nabi Agung Muhammad kecuali pamannya yang selalu menjaga beliau, yaitu Abu Thalib, dan istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dari kesedihan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah, Nabi Agung Muhammad mencoba untuk berdakwah di tempat lain, yaitu di kota Taif. Perjalanan ke sana bermil-mil. Apa yang terjadi? Di sana juga tidak
jauh beda dengan ada yang di Mekah. Semuanya menolak, semuanya mencerca. Apa itu dakwahnya Nabi Agung? Sehingga Nabi Muhammad di Mekah sudah sedih, di Taif juga sedih. Hampir menuju ke putus asa, beliau kembali lagi ke Mekah. Allah tahu bagaimana Allah untuk menghibur Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya ketika sudah pulang dari Taif, Nabi Agung Muhammad singgah di istrinya. Diceritakan di situ di rumahnya Ummu Hani. Di sana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi dua orang malaikat yang ingin membawa Nabi Agung Muhammad. Untuk diapain? Untuk dibelah dadanya. Inilah yang terjadi ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya yang kedua. Ingat, pembelahan dada Nabi Agung Muhammad itu pada waktu masih kecil. Itu sudah pertama, dan yang kedua ini ketika mau menjalankan Isra. Belah dadanya, diambil jantungnya. Malaikat membawa bejana dari emas yang didatangkan langsung dari surga. Jantungnya, hatinya dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat untuk dibersihkan dari segala kotoran hati, penyakit hati yang ada di dalamnya. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu pastilah maksum. Maksum itu terjauh dari dosa. Tapi Allah ingin mengistimewakan untuk menghibur Nabi Agung Muhammad yang nantinya akan di-Isra Mi'rajkan. Ketika sudah dibersihkan, datanglah malaikat Jibril mendatangi Nabi Agung Muhammad untuk melaksanakan Isra. Jadi pengertian Isra, kita masuk ke pelajaran pengertian Isra, yaitu perjalanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah pengertian Isra. Sedangkan pengertian Mi'raj, pengertiannya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nah, perlu dicatat anak-anak ya, nanti jadi tahu ya apa itu Isra dan apa itu Mi'raj ya. Nanti laporannya dikasihkan ke guru agamanya. Nah, guru agamanya siapa? Pak Amik ya? Pak Amik Fahmi ya? Beliau teman saya. Ya, beliau teman saya. Alhamdulillah teman baik. Selalu istimewa kalau dengan dia. Terima kasih. Lanjut kita ke pelajaran selanjutnya. Sudah masuk pada pengertian. Kita masuk ke Isra. Isra perjalanan ketika dari Mekah menuju ke Palestina. Nabi dinaikkan dengan kendaraan yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril, yaitu namanya Buraq. Apa tadi? Buraq. Nah, bukan ibu-ibu pakai rok ya, bukan ya. Itu Buraq. Nah, berasal dari kata bahasa Arab yaitu barqun. Ba, ro, dan qaf. Barqun artinya yaitu kilat, celorot. Nah, begitu. Nah, sampai dijelaskan oleh para ulama kecepatan dari buraq itu sendiri sebagaimana kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya berapa itu bisa nanti ditanyakan ke guru IPA-nya, guru fisikanya, gitu ya, anak-anak ya. Nah, kecepatannya kilat, celorot begitu. Nah, ketika Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menaiki buraq, kita tahu buraq itu hewan digambarkan, dijelaskan yaitu besarnya
lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Yaitu ya antara keledai sampai kuda besarnya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas binatang itu kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Agung Muhammad ketika menjalankan Isra dan nantinya Mi'raj. Ketika perjalanan Isra naik buraq Nabi Muhammad sebelum ke Palestina, dijelaskan bersinggah dulu yang pertama di Madinah. Mengapa? Karena Allah ingin memberikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya kelak inilah Madinah yang akan engkau hijrahi ketika dari Mekah. Setelah sampai dari Madinah, hijrah bersinggah lagi ke Bukit Turi Sina. Bukit Turi Sina kita tahu, Bukit Turi Sina itu bukit di mana Nabiullah Musa alaihi salam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat itu juga diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Setelah singgah dari Bukit Turi Sina, singgah lagi ke Baitul Laham atau istilahnya Baitul Lahem, gitu ya. Itu adalah tempat di mana dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam, Isa binti Maryam. Nah, ketika sudah sampai di situ, sesampailah di tempat tujuan yaitu di Palestina, di Masjidil Aqsa. Ketika di sana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika sudah selesai sholat sunnah, Nabi disodorkan oleh malaikat Jibril berupa 2 gelas. Yang isinya satu berupa susu dan yang kedua berupa khomer. Nah, khomer ya. Nah, apa yang diambil oleh Nabi Muhammad pada waktu itu? Nabi Muhammad mengambil segelas air susu. Apa yang dijawab oleh malaikat Jibril? Ya Muhammad, engkau telah memilih fitrahmu. Nah, kita tahu fitrah dari Nabi Muhammad bagaikan susu, yaitu yang putih, bersih, menyehatkan. Nah, padahal kita tahu sama-sama pada waktu itu belum turunnya keharaman tentang khomer. Khomer masih bisa dikonsumsi waktu itu. Nah, sebelum turunnya pengharaman tentang khomer. Tapi Allah memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya kepada Nabi Muhammad untuk mengambil air susu dan diminumnya. Ketika sudah sampai di Palestina, di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, kita masuk ke pelajaran Mi'raj. Kalau Isra tadi dari Mekah menuju ke Palestina, sekarang kalau Mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra itu horizontal, kalau Mi'raj itu vertikal. Ini anak-anak tahu Isra, tahu vertikal, tahu horizontal enggak ini? Nah, vertikal ke atas garis lurus, horizontal mendatar gitu ya. Itu gambaran Isra ya. Karena ini yang dihadapi anak-anak SMP, menjelaskannya harus sejelas mungkin. Nah, lanjut. Ketika dari Palestina Masjidil Aqsa diisrakan Nabiullah Muhammad naik buraq lagi ke atas. Sesampainya di langit yang pertama, berketuk, tok tok tok, Assalamualaikum. Dijawab yang ada di sana, Waalaikumsalam. Man anta, siapa kamu? Kata Nabiullah Adam, Ana Jibril, saya Jibril. Waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Huwa Muhammad Rasulullah. Apakah sudah dapat izin dari Allah untuk naik ke atas? Sudah dapat izin, dibukakan pintunya. Kretek. Nah,
oleh Nabiullah Adam. Nah, terus malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, balik salamik ila abika." Sampaikan salammu kepada bapakmu Adam. Nabi Agung Muhammad uluk salam kepada Nabiullah Adam. "Assalamualaikum ya Adam." Nabi Adam menjawab, "Waalaikumsalam ya Nabi Soleh wa bni Soleh." Keselamatan bagimu Nabi Muhammad, Nabi yang soleh dan keturunan anak yang soleh. Nah, ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke pintu langit pertama, melihat Nabiullah Adam. Nabiullah Adam dilihat Nabi Muhammad, ketika melihat ke kanan, beliau tertawa, senyum, tapi kalau lihat ke kiri, beliau sedih. Apa yang terjadi? Ditanya oleh Nabiullah Muhammad. "Saya," kata Nabi Adam, "kalau melihat ke kanan itu senang, gembira. Karena apa? Karena dari umatku, umatnya Nabi Adam, ada yang masuk surga. Tapi kalau ketika melihat ke kiri, Nabiullah Adam sedih. Karena apa? Dari umatnya banyak yang masuk neraka." Itulah yang terjadi. Ketika sudah masuk ke langit pertama, naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabiullah Yahya dan Isa. Anak-anak dicatat ya. Yang pertama, langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam. Terus langit kedua bertemu dengan Nabiullah Yahya dan Isa. Oke? Nah, dicatat. Terus ketika sudah masuk ke langit kedua, masuk ke langit ketiga, bertemulah dengan Nabiullah Yusuf. Tahu ya Nabi Yusuf ya? Yang terkenal dengan kegantengannya, kebagusannya, apalagi kehandsomannya. Nah, sampai-sampai diceritakan kalau ada perempuan, ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak melihat ketampanannya Nabiullah Yusuf sambil mengiris-ngiris buah, yang keiris itu bukan buahnya tapi malah tangannya, saking kegantengannya Nabiullah Yusuf. Dan tidak terasa bahwasanya jarinya telah diiris-iris. Nah, itu kalau sudah melihat laki-laki ganteng, perempuan ini, nyuwun sewu izin ya ibu-ibu ya. Guyon mawon. Nah, itu ketika sudah masuk pintu langit ketiga bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Masuk lagi ke langit keempat, bertemulah dengan Nabiullah Idris. Nah, Nabiullah Idris itu dalam konon ceritanya itu nabi yang salah satu nabi yang meninggalnya aja di langit. Nah, wallahu a'lam. Terus ketika masuk di pintu langit kelima, bertemu dengan Nabiullah Harun. Sudah masuk ke pintu langit kelima, masuk lagi ke pintu langit ke-6, bertemulah dengan Nabiullah Musa. Dicatat anak-anak. Nah ya. Bertemu dengan Nabiullah Musa di langit ke-6, masuk lagi ke pintu langit ke-7. Bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Ketika masuk ke pintu langit ke-7, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melihat Nabiullah Ibrahim sedang duduk lendean gitu ya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu diistilahkan kiblatnya para malaikat. Baitullahnya di langit oleh para malaikat yaitu Baitul Ma'mur. Nah,
Mengapa Allah membangunkan Nabi Ibrahim dengan Baitul Ma'mur? Kita tahu sejarahnya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dunia beliaulah yang membangun Ka'bah, dibantu oleh putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika sudah masuk di langit pitu di Baitul Ma'mur, stop di situ. Malaikat tidak boleh ikut. Yang ke atas ke Sidratul Muntaha hanyalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu langsung, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah memberikan wahyunya secara langsung kepada Nabi Agung Muhammad. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha itu ada 3. Tapi yang masyhur di kalangan kita yaitu tentang sholat. Pendapat yang mengatakan 3 itu apa saja? Yang pertama diperintahkan untuk sholat. Dan yang kedua mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah, 2 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir. Yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ila akhirih, sampai akhirnya ya seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ulama berpendapat yaitu diwahyukannya kalau dari umatmu Muhammad dia istilahnya meninggalnya tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baginya masuk surga. Enak era dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, sementing ora syirik, ora menyekutukan kepada Allah, hanya Allah lah yang menjadi sembahan kita, maka kelak mendapatkan surga. Tapi yang masyhur di kalangan kita tentang Isra Mi'raj yang didapatkan oleh Nabi Agung Muhammad oleh-olehnya yaitu tentang sholat. Berapa kali itu dalam waktu sehari semalam diceritakan mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Bayangkan sehari semalam 24 jam. 24 jam itu di bawah 50 kan. Nah, dhewe sumpama dapat 50 waktu ora kober mangan ya kan? Ora kober adus. Nah, ketika turun mendapatkan perintah 50 waktu, sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya suka tanya. Nah, ya Nabiullah Muhammad, engkau dapat oleh-oleh apa toh dari Allah? Nah, gitu. Nah, bahasa mudahnya gitu ya. Nah, mendapatkan oleh-oleh apa? Mendapatkan oleh-oleh 50 waktu. Sholat 50 waktu sehari semalam, kata Nabiullah Muhammad kepada Nabiullah Musa. Ya Nabiullah Muhammad, umatmu ra kuat, kata Nabiullah Musa kepada Nabiullah Muhammad. Umatmu ra kuat, wonge cilik-cilik, gering-gering, gersulonan, sedihan, dan lain sebagainya, ngeluhan dan lain sebagainya. Gak bakal kuat. Sana minta keringanan kepada Allah. Naik lagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha minta keringanan. Dikasih keringanan 5 waktu, jadi 45. Turun lagi bertemu Nabi Musa. Dapat berapa? Ringanan 5 jadi 45. Wes, umatmu wis ora kuat. Sana minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan keringanan 5 sampai terus naik turun hingga sampai mendapat perintah sholat 5 waktu. Ditanya Nabi Musa, dapat berapa? 5 waktu ya Muhammad. Ojo disudo maneh minta keringanan lagi, saya malu kepada Allah, kata Nabiullah
Muhammad, kepada Nabiullah Musa. Ya wes 5 waktu sana. Nah, oleh-olehnya. Ketika turun dari Sidratul Muntaha, Nabiullah Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran tentang gambaran surga dan gambaran neraka. Diceritakan bahwasanya gambaran surga dulu ya. Yang pertama, ada ketika masuk di dalam surga baunya wangi sekali. Nah, baunya wangi sekali. Nabiullah Muhammad heran. Ini bau apa? Tanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, ini baunya siapa toh? Ya gitu ya. Nah, ini baunya Siti Masitoh. Kita tahu Siti Masitoh itu perempuan yang menjaga ketauhidannya dalam menjaga ketauhidannya kepada Allah, hingga rela digoreng, dibakar, gosong. Nah, bau gak enak di dunia, tapi Allah memuliakannya di surga dengan bau yang wangi, enak sekali. Nah, terus dimasuk dalam surga, Nabiullah mendengar suara terompah. Terompah itu kalau dalam kita ya sandal, sepatu gitu ya. Nah, mendengarkan itu, sehingga Nabiullah Muhammad heran, iki terompahe sapa? Kok ora ana wonge, ya kan? Tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini terompahnya siapa? Sandalnya siapa toh? Nah, itu terompahnya sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, sehingga ketika turun sampai ke Mekah, Nabiullah Muhammad itu sampai tanya kepada kepada Bilal, ya Bilal, saya mendengar terompahmu sudah masuk surga. Bayangkan enak ra, terompai wis masuk surga. Apa maneh orangnya nantinya pastinya masuk surga. Dan termasuk 10 sahabat Nabi diantaranya Bilal yang dijamin masuk surga. Nabiullah bertanya, ya Nabiullah, Nabiullah bertanya kepada sahabat Bilal, ya Bilal, engkau kok terompai wis iso masuk ning dalam surga? Apa sih amalannya? Nah, dijawab oleh Bilal. Amalan saya enggak punya ya Rasulullah. Amalan saya enggak punya. Saya hanya melakukan satu. Kalau mau wudu, selalu menjaga wudunya dengan melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Nah, Bilal makanya terkenal muadzinnya Rasulullah. Batal wudu, subhanallah. Makanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kelak masuk surga. Semoga kita termasuk ya, latihan kalau nggak bisa ya mencoba ke sana gitu. Walaupun saya juga mengingatkan, saya pribadi belum bisa ya menuju ke sana. Nah, setelah itu sudah gambaran masuk surga. Terus ada lagi gambaran di surga. Ada orang panen. Tahu panen ya? Ngunduh. Diambil, tumbuh lagi. Ambil, tumbuh lagi. Ambil, tumbuh lagi. Luar biasa. Ini gambaran apa ya Jibril? Nabiullah bertanya. Ya Nabiullah, ini gambaran orang yang di dunia senang bersedekah karena Allah, untuk li'a'la kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah, agama Islam. Nah, sehingga panennya ora habis-habis. Nah, itu gambaran sedikit tentang surga. Nah, sekarang gambaran ke neraka. Nah, ini sing medeni ya. Nah, Nabiullah melihat di neraka ada orang sedang makan bangkai. Makan bangkai, entek, mangan terus. Lah tidak jijik. Nah, gambaran apa ini ya Jibril? Nah, itu gambaran umatmu kelak kalau suka menggunjing saudaranya, menggibah. Orang gibah itu bagaikan makan daging saudaranya, bangkai, ya kan? Na'udzubillah min dalik. Semoga kita terjaga. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Itu kata Rasulullah. Selanjutnya Nabiullah di neraka melihat ada orang memotong lidah ini.
Nah, lidah protol putus, nyambung lagi, diiris maneh, ilate dhewe diiris maneh, protol nempel lagi sampai begitu selanjutnya. Nabiullah Muhammad tanya, "Ya Jibril, ini gambaran apa ini? Ada orang kok aneh kayak gini. Orang motong lidahnya sendiri, putus, nyambung lagi, diputus lagi. Na'udzubillah min dzalik." Nah, dijawab oleh malaikat Jibril apa? Itulah gambaran orang yang suka ngomongin perkataan yang tidak jujur. Apa tadi? Tidak jujur, suka bohong. Disangoni makne kon bayar SPP, malah digejajan ngakune padahal ngapusi. Nah, naudzubillah. Anak-anak ada gitu ya. Ayo, dikoreksi sendiri-sendiri ya. Enggak boleh bohong. Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak termasuk yang itu. Terus yang ketiga, Nabiullah digambarkan melihat di neraka ada orang makan banyak sekali sehingga perutnya jembling. Bahasanya perutnya besar sekali, enggak iso obah. Waduh, ora iso obah iki. Mangan maneh, ora iso obah, mangan maneh piki. Waduh. Nah, kalau kita kan udah kenyang berhenti kan? Lah itu udah besar sampai membesar perutnya. Apa itu yang seperti itu ya Jibril, gambaran seperti itu? Yaitu gambaran orang yang suka makan harta haram. Naudzubillah min dzalik. Harta haram itu harta yang tidak boleh dikonsumsi. Ingat, haram itu tidak hanya di barangnya saja, tapi cara memperolehnya. Kalau cara memperolehnya kok dengan cara yang nyolong, yang dilarang oleh agama, walaupun barangnya itu halal, jadi barangnya yang tadinya halal tidak menjadi halal lagi karena cara mendapatkannya yang dilarang, jadi haram. Paham ya? Gitu ya. Jadi barangnya halal, juga cara mendapatkannya juga halal. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu segelimut tentang gambaran surga dan neraka dan banyak sekali lainnya. Nggak nyampe ini nanti. Nah, selanjutnya setelah turun ke Mekah. Nah, dah turun ya di waktu malam hari, nggak sampai subuh ya, menjelang subuh Nabi sampai tidur sebentar. Dan bangun di rumahnya istrinya Hani, mau bertanya kepada Hani, "Ya Hani, saya ingin menceritakan kejadian saya tadi malam sewaktu saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril." Nah, tanya seperti itu, istrinya, "Ora usah diomongke, ora bakal percaya umatmu." Seperti itu. Jadi umatnya pasti tidak akan percaya. Tapi Nabi Muhammad diberi keistimewaan, kan sudah terhibur ketika di Isra Mi'rajkan yang tadinya sebelumnya sudah sedih. Nah, sedih karena umatnya nggak ada yang mengikuti. Ternyata di balik itu Allah menghiburnya dengan cara apa? Di Isra Mi'rajkan. Gambaran mengapa Nabi diketemukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bayangkan sudah parahnya apa umatnya. Ya, dibakar oleh Raja Namrud, apalagi Nabi Isa, ya kan? Terus Nabi Musa, terus Nabi Yusuf tadi ketika di Isra Mi'rajkan itu bertemu dengan nabi-nabi itu. Gambaran kamu kalau dakwah ya Muhammad ojo sedih, saya saja kayak gitu. Kayak gambarannya seperti itulah kurang lebihnya. Nah, jadi Nabiullah hatinya agak lega karena refresh dengan kegiatan Isra Mi'raj yang dilakukannya. Hingga Nabi tidak sedih lagi, pede sekarang. Saya pengen menyampaikan dakwah lagi. Keluar menuju ke Mekah, ke Ka'bah. Di sana apa yang terjadi? Yang ditemui malah pertama kali siapa? Abu Jahal, pamannya. Kita tahu Abu Jahal itu siapa? Pamannya yang selalu tidak mendukung oleh kegiatan Rasulullah, malah bahkan mengejek-ngejek, ngelek-ngelek pamannya sendiri. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Sehingga malah dengan cara memfasilitasi
Kene Muhammad ya. Diguyu oleh malaikat diguyu oleh pamannya Abu Jahal itu. Nah, ini tak fasilitasi, tak kumpulke wong kabeh. Nanti kamu ngomong apa kejadian tadi malam itu. Percaya apa tidak? Dikumpulkanlah di situ Nabi Muhammad menyampaikan bla 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 begini begitu tentang Isra Mi'raj itu. Apa yang terjadi reaksinya? Tidak ada yang percaya. Masa kira Kanjeng Nabi dakwah luar biasa, dapat cemoohan malah diguyu dilnya-nya. Yang tadinya sahabat wis masuk Islam mu'alaf karena mendengar ceritanya gitu. Wah, Muhammad ngaco maneh iki, naudzubillah, malah digitukan. Muhammad bohong lagi nih, malah jadi murtad, naudzubillah, karena tipisnya imannya orang itu, ya kan? Nah, sehingga terus ditanya, wis ora percaya ta? Nah, sing iki kancamu kayak saudaramu yang selalu mendampingi kamu. Abu Bakar mana biasanya mendampingi kamu? Nah, dicari Abu Bakar, bertemu. Lah, terus di Abu Bakar, kamu percaya pada Muhammad? Nah, gitu kan? Percaya. Wallahi, apa yang kalian menurut itu mustahil, maka saya akan percaya apa yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar sahabatnya Nabi Muhammad dan sekaligus mertuanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itulah segelumit Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmahnya apa yang kita bisa petik dari kejadian Isra Mi'raj ini? Satu, kita harus yakin. Dicatat ini anak-anak ya. Kita harus yakin kalau Allah sudah berkehendak, maka itu akan pasti terjadi. Menurut kita mustahil, tapi kalau Allah sudah berkehendak, itu pasti akan terjadi, seperti halnya tentang Isra Mi'raj. Terus yang kedua apa? Kita harus sholat 5 waktu. Anak-anak dengarkan ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya, harus dilaksanakan. Kalau nggak bisa gimana Pak? Ya belajar, suruh ngajari gurunya, suruh ngajari orang tuanya. Pak Amik diajari ya anak-anaknya ya, yang belum bisa sholat. Itu harus sholat 5 waktu, harus bisa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kita hikmahnya, yaitu kita harus mencintai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan banyak membaca sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu panjang. Kalau yang pendek bisa dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad boleh. Itu bukti kita kalau kita cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat. Selain itu menjalankan apa yang diperintahkannya, sunah-sunahnya kita ikuti semampunya gitu ya. Beragama itu semampunya. Terus yang keempat hikmahnya apa? Ingat, keempat ditulis, Islam menjadi besar, Islam ini sudah menjangkau ke seluruh dunia, itu bukan karena kekuasaan. Karena apa? Karena dakwahnya Rasulullah yang lemah lembut disertai dengan keteladanan. Kita menjadi besar Islam. Pasti di negara, di kota manapun, walaupun ada 1-2 pasti ada yang beragama Islam. Itu bukan karena kekuasaan, tapi karena dakwahnya yang kita ikuti kepada Nabi Muhammad dengan cara lemah lembut, dengan cara sopan santun disertai dengan keteladanan. Para hadirin, Bapak Ibu guru serta orang tua, wali murid dan anak-anak yang saya hormati dan saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekelumit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat
menjadi koreksi kita semuanya betapa pentingnya sholat kita harus jaga, karena itu perintah Allah langsung kepada hambanya yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.